Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senangnya masih bisa upload video untuk kalian dan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bikin resep soto ayam. Ini tuh resepnya sangat simple banget, banyak bahan-bahan sebenarnya yang aku skip gitu karena ini memang tidak aku rencanakan, cuma pas tadinya di abang sayurnya itu aku lihat ada ayam, jadi aku beli ayam, makanya bumbunya itu tidak lengkap ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa jadi enak juga. Nah ini bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, daun jeruk, dan juga serai. Ini tuh sebenarnya pakai kemiri ya teman-teman, cuma aku skip kemirinya karena tidak ada juga di rumah. Nah ini dia bumbunya sudah aku haluskan semuanya kecuali daun jeruk. Nah ini pertama-tama aku mau goreng dulu bawang merah. Ini tuh untuk pelengkap aja ya teman-teman, karena tadi juga bawang goreng itu nggak ada dijual di abang sayurnya. Seperti yang aku bilang tadi, ini tuh aku bikinnya dadakan ya teman-teman, makanya maklum aja kalau misalkan bumbu sama bahan-bahan pelengkapnya itu kurang ya. Nah ini sudah aku goreng bawang gorengnya, bawang merahnya ya maksudnya. Ini lanjut aku mau tumis semua bumbu yang tadi. Jadi selera masing-masing kalau masak ya teman-teman. Ada juga misalkan lengkuas sama jahenya itu tinggal digeprek aja terus dimasukin. Kalau aku enggak ya teman-teman, semuanya pokoknya aku halusin dari bumbu-bumbu yang 3 set itu, seperti lengkuas, jahe, serai, itu semua aku haluskan. Ini tadi aku goreng di minyak yang sedikit, makanya agak lengket itu di wajan ya teman-teman. Nah ini lanjut aku mau angkat ini si ayamnya karena sudah empuk juga, jadi tinggal aku ambil kaldunya aja. Nanti si ayamnya aku goreng, dan maaf ya kalau potongan ayamnya itu agak kecil-kecil. Dan lanjut ini setelah tadi dikeluarin semua ayamnya, ini dimasukkan bumbunya yang sudah kita tumis tadi. Pokoknya masak sampai mendidih aja, tinggal kita atur seasoningnya, garam, penyedap rasa, dan juga micin ya teman-teman kalau kalian suka micin. Nah ini tinggal aku bumbuin dan kuahnya sudah jadi. Karena aku tipe orang yang tidak suka kol mentah, makanya aku sekalian rebus aja kolnya di sini di kuahnya ya teman-teman. Nah ini kuahnya tadi sudah siap, tinggal kita goreng si ayam yang tadi yang sudah kita rebus. Ini tuh gorengnya agak sebentar aja supaya tidak terlalu keras ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau bikin soto ayam itu potongan ayamnya itu agak besar, cuma ini tadi tuh aku kepikiran mau bikin ayam kecap gitu, cuma langsung nggak tahu ya, pengen aja makan yang segar-segar kuah panas gitu, jadi aku bikin soto ayam aja. Nah ini aku juga rendam si bihunnya atau laksa gitu, dan ini aku mau nyambel. Ini bahan-bahan sambelnya ada cabai, tomat, bawang merah, cabai merah besar, dan juga terasi. Kemudian ini langsung aku ulek aja, tadi sudah aku goreng, kemudian aku goreng kembali supaya sambalnya itu tahan lama, karena aku bikin lumayan banyak ya teman-teman, supaya bisa dimakan misalkan 2-3 hari. Karena pakai tomat ya, jadi aku goreng 2 kali, goreng kering gitu. Selanjutnya setelah selesai urusan sambal, ini lanjut aku mau bikin perkedelnya. Ini tuh sangat simpel banget, cuma jagung dan juga tepung bumbu. Udah beres, itu aja dicampur baru digoreng, sudah jadi. Apa-apa kebiasaan kalau aku masak itu teman-teman, nggak usah bahannya terlalu lengkap gitu, yang penting hasilnya enak dan bisa kita nikmati bersama keluarga. Oke ini tinggal aku goreng semuanya. Ini tuh juga sebagai bahan pelengkap aja, kalau tidak ada ya bisa di skip juga ya teman-teman. Oke, ini tadi sudah aku makan, sudah kenyang. Ini renggangkan otot-otot dulu karena terlalu tegang tadi ya teman-teman.
Nah ini lanjut, aku mau cuci piring dulu. Lumayan banyak juga ya cucian piring aku hari ini, karena tadi tuh aku belum cuci piring sama sekali dari pagi. Ini tuh sekitaran jam 11-an gitu, hampir siang. Aku juga sementara menunggu bocil-bocilku yang di SD, si sulung itu udah pulang ya teman-teman. Nggak tahu nanti kalau si Paksu bisa jemput, berarti aku tidak perlu ke bawah untuk menjemput, karena sekolahnya itu lumayan jauh dari rumah, harus naik mobil, kalau enggak naik ojek ya teman-teman. Jadi misalkan kalau si Paksu nggak bisa jemput misalkan jam 12 karena itu bertepatan sama pesawat turun, pesawatnya landing, jadi otomatis si Paksu nggak bisa izin keluar dulu untuk menjemput. Jadi kalau misalkan si Paksu nggak bisa, aku yang gantikan untuk menjemput ya, biasa naik ojek. Kadang kalau aku jemput ya teman-teman, bocil-bocil aku tuh pada marah-marah gitu, katanya mama nih kok nggak sama teman-teman aku yang lain, mamanya itu pada pintar naik motor, pada dijemput sama mamanya, kalau kita kadang dijemput sama mama tapi naik ojek. Ya begitulah, namanya juga bocil ya teman-teman. Sebenarnya itu aku pintar bawa motor dan pernah juga aku antar mereka ke sekolah, cuma kadang aku takut karena pernah jatuh juga, jadi mending aku menghindari daripada mengobati ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini malamnya aku ajak bocil-bocilku 3 orang untuk healing sebentar. Me time kita dulu tanpa si Paksu. Ini tuh karena minggu lalu aku janji mereka untuk bawa makan es krim, bawa mereka ke mall, dan baru hari ini aku bisa tepatin janji, karena aku memang selalu bilang bersama Paksu kalau misalkan kita janji anak-anak itu harus ditepati. Jadi misalkan kalau anak-anak kita meminta sesuatu, kalau kita rasa belum bisa, jangan dijanji dulu ya teman-teman, karena itu akan mereka ingat terus, dan kalau kita tidak tepati janji, takutnya sampai besar mereka bawa-bawa sifat itu. Dan nauzubillah min dzalik, jangan ya teman-teman. Jadi kita usahakan untuk menepati janji meskipun mereka masih anak-anak. Kalau kita berpikir ya anak-anak pastinya nggak nuntut, pastinya nggak lupa, justru mereka masih pada kecil-kecil itu daya ingatnya lebih kuat daripada kita yang sekarang ya teman-teman. Nah ini tujuan kita ke mall dulu. Ini tuh sebenarnya aku janji mereka untuk nonton, nonton bioskop ya. Cuma sampai di mall ini sekitaran jam 9, takutnya kalau kita misalkan nonton itu pulangnya jam 12 malam ya teman-teman. Jadi aku batalin dulu untuk nonton bioskop karena takutnya pulang tengah malam dan tidak ada mobil ya teman-teman, itu bisa gawat kalau begitu. Dan alhamdulillahnya bocil-bocilku itu pada mengerti, katanya nggak apa-apa mah, yang penting kita naik kereta. Melihat mereka senang itu tuh rasanya ada kepuasan tersendiri juga dalam hati kita selaku emak-emak ya teman-teman. Lihat anak-anak happy itu bawaannya kita juga happy. Meskipun sebenarnya aku secara pribadi malu ya teman-teman, karena kita itu naik kereta di antara orang yang lalu lalang di dalam mall gitu. Tapi ya mau gimana lagi, demi bocil-bocil rasa malu itu kita hilangkan dulu ya. Kita bawa happy aja semuanya. Ini ternyata tiketnya yang kita beli itu cuma 2 kali putaran aja. Sebenarnya bocil-bocilku masih mau, tapi ternyata sudah berhenti. Jadi kita memutuskan untuk keluar dan pergi ngantri untuk beli es krim ya teman-teman. Dan itu mereka tuh seneng banget hanya untuk es krim 10.000. Senyum bahagia dan gembira, happy terpancar semua di muka anak-anak aku. Alhamdulillah ya teman-teman, tidak perlu yang mahal-mahal untuk bikin kita happy. Oh ya teman-teman, ini tuh toko es krim yang baru buka dan antriannya lumayan banyak banget. Jadi kita lama antrinya daripada makan es krimnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum. Dadah.